saya merasa terpanggil untuk bisa dekat dengan mereka, memperhatikan mereka. Apalagi nanti ketika mereka mau sekolah, berhasil, seperti kita layaknya manusia di atas rata-rata. Harus selalu memberikan motivasi, dorongan ke mereka bahwa pendidikan itu penting. Ya awal saya masuk itu memang ya masih diterima dengan cuek gitu ya, dengan apa sih ibu ini, kami nggak kenal sama ibu, terus apa sih belajar kami nggak penting gitu. Tapi dengan adanya kami sampaikan pemahaman ke mereka, kami berikan edukasi ke mereka, ini loh nanti kalau belajar kalian itu bisa seperti ini, kehidupan kalian ke depan 10 tahun ke depan mungkin tidak seperti ini lagi. Nah, sekarang kita semuanya punya telinga enggak? Adalah Rumiati, relawan pengajar yang bertugas di komunitas adat terpencil, suku Anak Dalam, Desa Bukit Beringin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Jarak yang tak dekat tak menjadi tantangan besar. Baginya, ada yang lebih penting, yakni bertemu anak-anak rimba untuk belajar bersama. Rumiati paham betul, kesabaran dan keikhlasan merupakan kunci sukses tertanamnya pendidikan di hati mereka. Keterbatasan fasilitas bukanlah alasan untuk menyurutkan niat wanita parubaya ini untuk terus mengajar. Saya sampaikan ke mereka, kalau sama ibu, karena ibu kan pendidikan non formal, jadi ibu tidak bisa setiap hari masuk, jadi ibu hanya sebatas non formal itu kan belajar tidak di ruang sekolah, jadi belajar di kebun-kebun. Kalau memang mau ya ayo kita belajar di kebun nanti biar bisa mengikuti kawan-kawan yang lain. Baca tulis bukanlah hal yang menarik bagi anak rimba. Rumiati sadar bahwa alamlah yang paling dekat dengan mereka. Saya terapkan ke mereka untuk calistung, baca tulis hitung gitu. Jadi kita terapkan untuk membaca, menulis dan berhitung, media ajar sesuai dengan alam sekitar. Misalnya berhitung nih, berhitung yang ada misalnya dari brondol sawit, atau dari ranting-ranting dahan-dahan kayak gitu, atau dari biji karet kayak gitu. Jadi kami pakai media itu seadanya untuk mereka supaya bisa berhitung gitu. Kalau makan apa? Jadi tangan banyak sekali gunanya. Pendidikan bagi masyarakat suku Anak Dalam masih jauh dari kata adil dan merata. Di tengah gempuran banyaknya tindakan yang patah semangat akan misi menanamkan pendidikan bagi anak rimba. Namun Rumiati terus berusaha mencari jalan keluar agar anak rimba dapat mengenyam pendidikan yang layak. Nih, jadi saya terapkan ke mereka itu pendidikan karakter dulu yang pertama. Yang kedua nanti juga pendidikan sesuai dengan tema di usia anak dini itu tadi. Misalnya tentang kognitif, tentang berhitung ya, tentang bahasa, tentang seni, tentang budaya seperti itu, Mbak. Bukan hanya sekedar mengajar, namun Rumiati juga harus mampu memberi sudut pandang yang berbeda akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan anak rimba.
Jari 3 nih, oh, ditambah jari 2. Segelonya berapa tadi? 5. Namun, lagi-lagi nih, mereka dibatasi oleh adat. Ketika perempuan yang masih berpemahaman adat mereka tidak boleh keluar dari sudung, walaupun itu menuntut ilmu gitu ya. Jadi pemahaman itu yang harus kami sampaikan ke mereka bahwa pendidikan itu penting karena untuk merubah ekonomi dia ke depannya. Komunitas adat terpencil yang masih hidup berpindah-pindah, bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan inilah yang harus dihadapi oleh Rumiati. Semenjak 5 tahun lalu, ia bertekad untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada suku anak dalam. Bukan hanya sebagai relawan pengajar, namun sosok Rumiati seakan telah diterima sebagai keluarga bagi mereka. Kalau di suku anak dalam ini, saya seperti ini ya, merasa tertantang. Karena di sini penuh dengan petualangan. Misalnya, dia itu pindah-pindah. Saya harus mencari di mana tempat dia pindah, walaupun tempatnya medannya kadang juga pas musim hujan, saya harus dorong-dorong motor, bahkan jungkir balik. Untuk bisa sampai ke mereka, bahkan kadang komunikasi tidak nyambung karena tidak ada sinyal dan mereka tidak punya baterai lowbat seperti itu kan. Bagi sebagian orang, menjadi pendamping suku anak dalam bukanlah hal yang mudah. Niat yang tulus dan disertai dengan tindakan yang tak menuntut pamrih telah membawa langkah Rumiati sampai pada titik di mana ia merasa bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Saya memang ketika mau masuk, saya lihat mereka ini, kadang dia nggak makan. Katanya sih sudah berhari-hari bertilak tidak mendapat, berburu ya, tidak mendapat buruan, lapar, anak-anaknya pada sakit. Sehingga saya kok kalau misalnya sakit, terus suruh belajar, bagaimana? Kan tetap tidak fokus ya. Nah akhirnya saya membawa bekal dari rumah, saya bawakan nasi dari rumah ke sini, terus mereka mau belajar. Terus semakin ke sini, mereka itu semakin terbuka bahwa mereka itu membutuhkan sosok saya untuk pengaduan mereka, baik tentang kehidupan mereka, tentang kalau ada pelanggaran-pelanggaran adat. Jadi saya harus ada di situ, ikut berdiskusi, ikut musyawarah untuk mendampingi mereka nanti. Pakaian, saya kadang hanya ngumumkan di Facebook ya, ataupun kadang tetangga-tetangga itu, ada nggak sih? Ada nggak sih pakaian layak pakai untuk ini, untuk anak sekolah misalnya, untuk anak-anak balita gitu. Oh ada Bu, kawan-kawan itu donasi pakaian, saya bantu ke mereka. Mereka tersenyum, mereka seneng, bahagia, itu rasanya senang Mbak. Apalagi nanti ketika mereka mau sekolah, berhasil seperti kita layaknya manusia di atas rata-rata itu.
awalnya anak itu kan dari Sudong ya, dari rumah itu ke rumah saya. Saya mandikan dulu anak itu. Terus saya kasih bekal, pakaian juga saya gosok supaya tidak diganggu atau dibully sama kawan-kawan masyarakat umum ya. Nanti kan misalnya dibilang orang suku anak dalam, atau mungkin panggilan yang khasnya orang kubu, seperti itu kan dia malu gitu. Di rumah. Kalau di rumah yang mandiin di sini ya. Mama. Mandinya di sungai. Gantian kita mandinya. Udah, Mi. Memanusiakan manusia. Kata inilah yang selalu menjadi pedoman bagi Rumiati dalam menjalankan tugas mulianya. Seperti Umi, Andri, dan Adit, anak rimba yang merasakan limpahan kasih sayang dari hati tulus Rumiati. Bagi mereka, sosok Rumiati merupakan pahlawan yang menunjukkan betapa luasnya dunia melalui jendela pendidikan. Kesa, ganti baju, kita sekolah. Sini. Ayo, sini ganti baju dulu. Sini. Ayo. Ganti baju dulu. Kan nanti pas. Segala upaya dilakukan Rumiati demi tercapainya cita-cita agar anak rimba dapat menimba ilmu yang sama seperti anak lainnya, termasuk upaya menyekolahkan mereka ke jenjang sekolah formal. Jadi anak-anak itu sepulang sekolah, anak saya kan berangkat ngaji. Jadi serempak anak saya belajar ngaji, kadang juga di rumah, kadang di sekolah, kadang juga di pondok pesantren. Segala perbuatan mulia Rumiati pun telah menjadi teladan bagi anak cucunya. Tidak ada batasan apapun yang menghalangi keluarganya untuk ikut dekat dan merangkul anak rimba. Dia tahunnya 2022. Dari keluarga saya sendiri, anak-anak saya itu juga dia tidak tidak membedakan suku anak dalam dengan kawan yang lainnya. Oh, 3, ayo. 1, 2, 3 di atasnya lagi. Oke. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lurus. Ini anak kaki ya, ya sudah. Oke. Nah, tangan bagus yang mana saya? Nah, ayo. Bahkan anak saya ini yang kecil ya, nah itu dulu waktu saya ngajar selalu ikut, karena dia masih balita Mbak, jadi samalah dengan kawan-kawan anak suku anak dalam ini. Jadi apa yang saya ajarkan ke mereka, anak saya ini ngiri, dia mau apa yang saya berikan ke suku anak dalam, dia mau gitu. Jadi makanya dia walaupun tidak hanya belajar, makan, minum, maunya sama. Apa yang dimiliki si Umi, si Andri, dia harus sama seperti itu gitu. Mungkin karena saya menanamkan ke anak-anak saya supaya tidak membedakan suku ras golongan, itu tertanam ke mereka dari dini ya. Mereka juga tidak membeda-bedakan mereka, seperti itu Mbak.
Kartini Rimba, kata yang dapat menggambarkan sosok Rumiati dengan segala perannya. Salah satunya menjadi penggerak berdirinya Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Berkembang. Bersama relawan lainnya, Rumiati berhasil menghantarkan langkah anak rimba untuk dapat merasakan pendidikan yang sama seperti anak lainnya. Sosok Ibu Rum itu sungguh luar biasa. Dia berjuang untuk mendirikan pendidikan suku anak dalam sangatlah luar biasa. Tanpa mengenal pamrih, tanpa mengenal waktu, dan tanpa mengenal lelah. Saya sangat terinspirasi dengan perjuangan Bu Rumi sehingga kami para bunda-bunda di sini bisa memberikan pendidikan dan menyatukan bersatu suku anak dalam dengan anak-anak biasa. Tak sampai di situ, seolah tak pernah puas dengan apa yang telah ia lakukan. Anak rimba lainnya tak luput dari perhatian Rumiati, seperti Riz, Bujang, dan Rusna. Assalamualaikum Bu. Keyakinan Rumiati yang membawa langkahnya untuk memperjuangkan pendidikan mereka hingga ke sekolah formal, termasuk menjadi wali bagi mereka. Nah sama Bujang ini dia ketika masih dalam kandungan bapaknya Rusna meninggalkan ibunya. Jadi saya miris Bu ya, miris bagaimana saya untuk bisa membantu mereka bisa ikut sekolah gitu kan, bisa diterima di sekolah formal. Saya mohon sama Ibu supaya anak-anak di sini bantuan apapun Bu tolong dibantu ya Bu, diusulkan. Juga mungkin Ibu bisa bantu dari pihak desa supaya bisa memperhatikan anak-anak suku anak dalam ini yang tinggal di sini dan sekolah di sini Bu. Saya bangga dengan Bu Rum ya, bisa bisa mendidik, mendampingi suku anak dalam ini. Biasanya kan memang suku anak dalam ini susah kan didiknya. Ini bisa mau sekolah ke sekolah formal juga alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti apa yang dicita-citakan selanjutnya bisa tercapai begitu itu. Nggih. Amin matur suwun nggih Bu nggih. Nggih. Pokoknya saya pasrah teng jenengan, anak-anak ini bisa sekolah, bisa sama seperti yang lainnya, tidak dibeda-bedakan. Gitu. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa ini, Reis? Fobia. Ya, belajar fobia. Mungkin ada kalian yang sudah tahu. Pak Adel, apa itu fobia? Ketakutan yang berlebihan. Iya, bagus. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan. Ya, takut dengan ular, takut dengan badut. Pernah lihat badut? Nah, takut dengan badut, takut dengan kecoa, takut dengan tikus. Saya Bu, sekolah. Ya betul Umi. Melihat raut bahagia di wajah anak didiknya menjadi kebanggaan serta kepuasan tersendiri. Niat tulusnya mampu mengenyampingkan segala tantangan di hadapannya, termasuk pendapatan yang jauh dari kata cukup. Anak-anak Bunda, hari ini kita mau pembagian rapot. Senang nggak hari ini bagi rapot? Senang. Untuk peringkat pertama, untuk